Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan keberkahan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Abu Nawas menangis, semua orang tertawa. Di sebuah sudut pasar Baghdad yang riuh, matahari bersinar terik, menyoroti debu yang melayang di udara. Abu Nawas duduk di warung kopi, menyeruput teh minnya dengan tenang, mengamati hiruk pikuk di sekitarnya. Tiba-tiba seorang pria paruh baya dengan pakaian lusuh dan senyum penuh rahasia muncul di hadapannya. Pria itu membuka karung goni yang dibawanya, memperlihatkan seekor kucing kurus dengan mata yang tampak sangat cerdas. Bukan kucing biasa yang sering terlihat keliaran di jalanan. "Tuan Abu Nawas yang bijaksana," ujar penjual itu dengan suara berbisik, seolah takut rahasia terbongkar. "Kucing ini bukan sembarang kucing. Kucing ini bisa memahami kata-kata manusia dan tahu cara menghibur hati yang sedang gundah. Ia bisa menangis saat Anda gembira dan tertawa saat Anda sedih. Aku menamainya Muis. Kucing ini akan menjadi teman yang paling setia." Abu Nawas tersenyum skeptis, namun rasa ingin tahunya tak tertahankan. Ia mengeluarkan beberapa keping koin emas, membeli kucing aneh itu, dan membawanya pulang dengan hati yang penuh tanda tanya. Kabar tentang Abu Nawas yang memiliki kucing ajaib akhirnya sampai ke telinga Baginda Harun ar-Rasyid. Seperti biasa, Baginda sangat terhibur dengan hal-hal aneh dan luar biasa. Ia mengundang Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas," ujar Baginda dengan senyum licik, "aku dengar kamu memiliki seekor kucing yang bisa menangis dan tertawa. Aku tidak percaya jika kau bisa membuat kucingmu menangis saat aku tertawa terbahak-bahak di depan para menteri dan pembesar istana. Aku akan memberimu sekantung penuh koin emas." Abu Nawas mengangguk dengan hormat. Ia sudah memperkirakan tantangan semacam ini. "Ampun Baginda," sahut Abu Nawas, "tentu saja bisa. Namun ada satu syarat. Selama saya menyuruh kucing ini menangis, tak seorang pun boleh tertawa. Apalagi Baginda." Baginda Harun ar-Rasyid dan para menteri di sekitarnya saling pandang, menahan tawa. "Mudah saja," jawab Baginda sambil menyembunyikan senyumnya. "Suatu keping koin emas akan kuberikan kepada siapapun yang tidak tertawa, dan akan dipanggil siapapun yang tertawa." Abu Nawas mengiyakan syarat tersebut, tahu bahwa tantangan yang lebih besar akan datang. Esoknya, istana dipenuhi para pembesar dan menteri. Semua penasaran menunggu pertunjukan aneh dari Abu Nawas. Baginda Harun ar-Rasyid duduk di singgasananya, mencoba memasang wajah serius. Abu Nawas muncul di hadapan mereka, tidak membawa kucingnya, melainkan sebuah karung goni yang tampak mencurigakan. "Ampun Baginda," kata Abu Nawas, "sebelum Mois si kucing ajaib ini bisa menangis, saya harus melakukan ritual khusus. Saya membutuhkan sehelai rambut dan bulu mata kuda yang belum pernah tertawa." Para menteri dan pembesar istana mulai berbisik-bisik, menahan tawa. "Tentu saja, bulu mata kuda tidak ada yang tahu." Abu Nawas melanjutkan dengan serius. "Selanjutnya, saya membutuhkan air mata dari seekor semut yang sedang rindu pada ibunya." Kali ini, sebagian menteri sudah mulai gelisah, berusaha keras menahan senyum yang muncul di wajah mereka. Rencana Abu Nawas mulai terungkap. Abu Nawas melangkah maju, sorot matanya tajam dan serius. "Saya juga membutuhkan satu helai kumis dari seekor tikus yang sedang patah hati." Selanjutnya, suaranya terdengar sangat khidmat. Satu persatu wajah para menteri mulai memerah menahan tawa. Mereka saling sikut, berusaha untuk tidak mengeluarkan suara, tapi bahu mereka bergetar. Baginda Harun ar-Rasyid yang duduk di singgasananya mengingat bibirnya, mencoba mempertahankan ekspresi tegas. Abu Nawas tidak berhenti sampai di situ. Ia kemudian mengeluarkan sebuah kotak kecil dari dalam jubahnya. "Dan yang terakhir, saya membutuhkan satu biji jagung yang ditanam di atas awan dan dipanen oleh peri yang sedang bersalin." Ucapannya sambil membuka kotak itu perlahan. Sebuah suara hihihi kecil terdengar dari salah satu menteri yang tidak bisa lagi menahan tawanya.
Baginda Harun al-Rasyid melototinya. Momen itu bagaikan kepingan domino yang jatuh. Suara tawa pertama itu muncul meledakkan tawa lainnya. Seluruh istana bergemuruh dengan tawa. Para menteri dan pembesar istana tidak bisa lagi menahan diri. Tawa mereka pecah, membahana ke seluruh ruangan. Sebagian bahkan jatuh terduduk sambil memegangi perut mereka. Baginda Harun al-Rasyid yang tadinya bersikap tegar, akhirnya tidak bisa menahan diri. Ia tertawa terbahak-bahak hingga air matanya keluar, memegangi perutnya yang sakit. "Wahai Abu Nawas," seru Baginda di sela tawanya yang tak terkendali. "Kau benar-benar membuatku gila. Aku tidak bisa menahan diri lagi." Tawa Baginda diikuti oleh seluruh istana. Mereka tertawa menangis saking lucunya. Rambut bulu mata kuda, air mata semut. "Oh Abu Nawas, hanya kau yang bisa memikirkan hal seperti ini." Di tengah ledakan tawa yang tak terkendali itu, Abu Nawas tiba-tiba menunjukkan kotak kecilnya. Ia kemudian menunduk dan mulai menangis. "Ampun Baginda," isaknya dengan suara serak. "Ampuni aku, tidak bisa memenuhi janji saya." Kowi si kucing ajaib tidak bisa menangis dan sekarang semua tertawa. Termasuk Baginda. Ini berarti saya telah gagal. Melihat Abu Nawas yang menangis, Baginda Harun al-Rasyid menghentikan tawanya. Ia melihat sekeliling dan menyadari bahwa semua orang juga terdiam. Melihat Abu Nawas yang terus menangis, ada keheningan yang tercengang. Dan dalam keheningan itu, Baginda tersadar. Abu Nawas telah berhasil. Abu Nawas membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Dan pada saat yang sama, ia berhasil membuat dirinya sendiri menangis. Dengan demikian, Abu Nawas telah menunjukkan syarat yang ia janjikan. Baginda Harun al-Rasyid tersenyum. "Abu Nawas," katanya dengan suara lembut, "kau memang yang terbaik. Kau berhasil membuat semua orang tertawa. Dan kau berhasil membuat dirimu sendiri menangis di saat yang sama. Kau pantas mendapatkan hadiahmu." Baginda memerintahkan pengawal untuk membawakan 2 kantong penuh koin emas dan memberikan kepada Abu Nawas, yang segera menghentikan tangisannya dan tersenyum lebar. Ia kembali menjadi Abu Nawas yang kita kenal, jenaka dan penuh akal. Cerita selanjutnya. Di sudut pasar yang ramai di Baghdad, terlihat seorang saudagar bernama Tuan Mansur sedang memamerkan barang dagangannya. Ia memiliki setumpuk karpet mewah, rempah-rempah langka, dan perhiasan berkilau. Suara kerasnya melambung di atas kerumunan. "Siapa yang paling kaya di Baghdad? Siapa yang memiliki kunci untuk semua kesenangan di dunia ini?" Tentu saja ia berbicara tentang dirinya sendiri. Tiba-tiba mata Tuan Mansur menangkap sosok kurus yang sedang duduk santai di warung kopi, yaitu Abu Nawas. Dengan senyum sinis ia mendekati Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas," ujar Tuan Mansur dengan nada mengejek, "kau hanya penyair miskin yang hanya bisa hidup dari akal licik. Lihatlah kekayaanku. Aku memiliki kunci untuk semua pintu, kunci untuk semua harta karun. Apa yang kau punya? Hanya kata-kata kosong, Abu Nawas." Abu Nawas yang sedang menyeruput kopinya dengan tenang mengangkat pandangannya. "Tuan Mansur, kunci memang penting, tapi kunci yang paling berharga bukanlah yang bisa membuka peti harta karun, melainkan kunci yang bisa membuka hati dan pikiran. Namun, kunci seperti itu tidak akan masuk ke dalam saku kekayaanmu." Tersinggung dengan ucapan Abu Nawas, Tuan Mansur mengeluarkan sebuah kotak kecil di balik jubahnya. Kotak itu terbuat dari kayu gaharu, dihiasi dengan ukiran emas. Dengan gerakan dramatis, ia membukanya dan menunjukkan seuntai kunci yang terbuat dari emas murni. Diukir dengan detail rumit. Kilauan kunci itu begitu mempesona, menarik perhatian banyak orang di sekitar mereka. "Lihat ini Abu Nawas, ini adalah kunci emas, dibuat khusus oleh pandai besi terbaik di Persia. Kunci ini bisa membuka peti harta karun rahasia milikku. Aku menantangmu.
Jika kau bisa membuktikan bahwa kuncimu lebih berharga, aku akan memberikan kunci emas ini kepadamu. Tapi jika kau gagal, kau harus membersihkan kandang untaku selama sebulan." Abu Nawas menerima tantangan itu, tapi dengan syarat membuat Tuan Mansur terkejut. "Tuan Mansur, aku menerima tantanganmu, tapi aku punya syarat sederhana. Kau harus ikut denganku dan ikut semua yang akan kuperintahkan tanpa bertanya." Tuan Mansur yang merasa di atas angin dengan sombong setuju. Mereka berdua berjalan menuju sebuah gang sempit di belakang pasar yang kumuh. Di sana Abu Nawas menemukan sebuah pintu tua yang terbuat dari kayu lapuk dan digembok dengan rantai yang berkarat. "Nah, Tuan Mansur, ini adalah kunci emas yang paling berharga," kata Abu Nawas sambil menunjuk pintu itu. "Tapi kau harus membantuku untuk membukanya." Tuan Mansur bingung, bagaimana mungkin kunci emas ini bisa membuka gembok tua itu. "Nah, Tuan Mansur, coba kau buka pintu itu dengan kunci emasmu," ujar Abu Nawas sambil menyerahkan kunci emas yang gemerlap itu. Tuan Mansur tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau gila. Kunci emas ini dibuat untuk petik harta karun, bukan untuk gembok karatan seperti itu." Namun Abu Nawas menegaskan, "Cobalah Tuan Mansur, siapa tahu ada keajaiban yang terjadi." Dengan enggan, Tuan Mansur mencoba memasukkan kunci emasnya ke dalam lubang gembok yang berkarat. Tentu saja kunci itu terlalu besar dan tidak cocok. Ia mencoba lagi, menggeser dan memutar kunci itu dengan frustasi. Tetapi gembok itu tetap terkunci rapat. Kerumunan yang tadinya penasaran kini mulai tertawa melihat betapa bodohnya saudagar kaya itu. "Kunci emas tak berguna pada pintu yang salah," teriak salah satu penonton. Melihat Tuan Mansur yang mulai kesal, Abu Nawas mengambil gembok dari pintu itu dan memeriksa rantainya. "Tuan Mansur, kau lihat, kunci emasmu memang indah, tapi ia tidak bisa membuka pintu yang tidak cocok dengannya," kata Abu Nawas. Ia lalu merogoh kantong jubahnya dan mengeluarkan sebuah kunci besi sederhana yang sudah usang dan berkarat. "Ini kunciku," ucapnya. "Kunci yang sederhana tidak seindah milikmu, tapi ia dibuat untuk membuka pintu ini." Abu Nawas lalu memasukkan kunci besinya ke gembok, dan dengan satu putaran kecil gembok itu terbuka. Kerumunan pun bersorak-sorai. Tuan Mansur terdiam. Wajahnya memerah karena malu. Ia melihat gambar yang terbuka dan kunci emas yang gemerlap, lalu menatap Abu Nawas dengan senyum santai. "Tuan Mansur," kata Abu Nawas, "kunci emasmu memang berharga, tapi hanya jika kau menemui pintu yang tepat untuknya. Sama seperti kekayaanmu bisa membantumu, tapi ia tidak akan bisa membuka semua pintu dalam kehidupan. Ia tidak bisa membeli kebahagiaan, tidak bisa membuka pintu persahabatan, apalagi pintu kebijaksanaan." Tuan Mansur menunduk. Ia akhirnya mengerti maksud Abu Nawas. Ia menyimpan kunci emasnya kembali ke dalam kotak. Lalu ia menyerahkan kunci emasnya pada Abu Nawas sebagai tanda kekalahan. Abu Nawas menolak. "Simpan saja, Tuan Mansur. Aku tidak membutuhkan kunci emas. Aku hanya membutuhkan kunci untuk akal. Dan kau sudah mendapatkan kunci itu." Sejak hari itu, Tuan Mansur tidak lagi menyombongkan kekayaannya. Ia menjadi lebih rendah hati dan lebih sering meminta nasihat kepada Abu Nawas. Cerita selanjutnya. Di sebuah pagi yang panas di Baghdad yang agung, Sultan Harun ar-Rasyid duduk termenung di singgasananya. Kegemerlapan istana, suara gemercik air mancur, dan lantunan musik gambus yang biasa menenangkan kini terasa hambar. Sudah berapa hari Sultan merasa bosan. Berbagai hiburan dari tarian perut hingga pertunjukan akrobatik tak mampu mengusir kejenuhan hatinya. "Wahai para menteriku," titah Sultan dengan nada lesu, "apakah tidak ada lagi hal menarik di seluruh Baghdad ini? Hatiku gersang, jiwaku hampa. Carikan aku sesuatu yang bisa mengguncang tawa."
dan setidaknya membuat dahiku berkerut karena penasaran. Para menteri saling pandang, bingung. Sudah banyak ide yang mereka sampaikan, namun tidak ada yang mampu memuaskan Sultan yang sedang dilanda kebosanan akut. Tiba-tiba dari sudut ruangan, seorang pejabat istana yang terkenal cerdik bernama Ibnu Husain memberanikan diri. "Ampun tuanku, hamba teringat sebuah cerita dari pasar kemarin. Ada seorang tukang arang yang terkenal sangat jujur, namun juga sangat polos. Ia tak pernah menipu, bahkan ketika pembelinya adalah orang paling bodoh sekalipun." Sultan mengangkat sebelah alisnya, sedikit tertarik. Ibnu Husain melanjutkan, kabarnya tukang arang ini memiliki prinsip hidup yang cukup aneh. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Entah apa maksudnya tuanku, namun kepolosannya seringkali mengundang tawa banyak orang di pasar. Sultan tersenyum tipis. "Menarik, panggil si tukang arang itu kemari. Kita lihat apa yang bisa ia perbuat dengan prinsip kehidupan yang nyentrik itu." Kabar tentang Sultan ingin bertemu tukang arang tersebar cepat di seluruh Baghdad. Di tengah kerumunan yang penasaran, muncullah Abu Nawas. Ia adalah seorang penyair cerdik yang seringkali menggunakan kecerdasannya untuk mengatasi berbagai masalah dengan cara yang tak terduga dan kadang konyol. Mendengar tentang tantangan Sultan, ide-ide nakal mulai berkelebat di benaknya. "Pasti ada sesuatu di balik ini," gumam Abu Nawas sambil menyeringai. Sultan tidak mungkin hanya ingin bertemu tukang arang biasa. Ada sesuatu yang lebih besar yang ia cari. Dan kurasa ini adalah kesempatan bagiku untuk menghibur Sultan, sekaligus menyelamatkan si tukang arang dari kebingungan. Abu Nawas pun bergegas menuju istana, siap dengan segala tipuan cerdiknya. Si tukang arang, seorang lelaki paruh baya dengan pakaian lusuh dan wajah sedikit kotor oleh jelaga, gemetar di hadapan Sultan. Ia tak pernah membayangkan akan berada di hadapan penguasa Baghdad yang agung. "Jadi, kaulah si tukang arang dengan prinsip menang jadi arang, kalah jadi abu itu?" tanya Sultan dengan suara sedikit geli. "Benar tuanku," jawab si tukang arang terbata-bata. "Itu adalah prinsip hamba pegang teguh dalam hidup dan perniagaan hamba." Sultan mengangguk-angguk. "Baiklah, sekarang katakan padaku, jika aku memberimu teka-teki dan kau berhasil menjawabnya, apa yang akan kau dapatkan? Dan jika gagal, apa akibatnya?" Si tukang arang berpikir keras, keringat dingin mulai membasahi dahinya. Si tukang arang menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Ia bingung harus menjawab apa. Otaknya yang sederhana tak mampu merangkai kata-kata yang pantas di hadapan Sultan. Namun ia teringat prinsip hidupnya dengan suara lirih. Ia menjawab, "Jika hamba menang, hamba akan menjadi arang, tuanku. Dan jika hamba kalah, hamba akan menjadi abu." Seluruh ruangan terdiam. Para menteri menahan tawa, sementara Sultan mengerutkan keningnya. Sultan menatap Ibnu Husain, seolah berkata, "Ini yang kau sebut menarik, Ibnu Husain." Ibnu Husain hanya bisa mengangkat bahu, malu. Saat itulah Abu Nawas melangkah maju dengan percaya diri. Senyum tipis tersungging di bibirnya. "Ampun tuanku," kata Abu Nawas lantang. "Perkenankan hamba menjelaskan maksud dari prinsip mulia si tukang arang ini." "Tuanku," jelas Abu Nawas, "yang mulia tukang arang ini adalah seorang yang sangat jujur dan takwa. Ketika ia mengatakan menang jadi arang, maksudnya adalah jika ia berhasil menjawab pertanyaan tuanku, ia akan menjadi arang yang berguna, yang dapat memberikan kehangatan dan cahaya bagi orang lain, sama seperti ilmunya yang bermanfaat bagi sesama." Sultan mengangguk-angguk, mulai tertarik. "Dan ketika ia mengatakan kalah jadi abu," lanjut Abu Nawas, "itu berarti jika ia gagal, ia akan menjadi abu yang rendah hati, yang rela lenyap dan tidak menyombongkan diri. Ia akan menerima kekalahannya dengan lapang dada.
tanpa dendam, sama seperti abu yang telah memenuhi fungsinya dan kembali ke tanah. Sultan terdiam sejenak, lalu tawa renyah pecah di bibirnya. Ia memandang Abu Nawas dengan tatapan kagum. Hebat, hebat Abu Nawas, seru Sultan. Kau memang tak ada duanya di dalam hal memutarbalikkan kata-kata. Tapi aku masih belum yakin sepenuhnya. Aku akan memberikan satu teka-teki lagi kepada si tukang arang ini. Jika ia bisa menjawabnya dengan pengertian yang sama cerdasnya seperti yang kau jelaskan, maka aku akan memberinya hadiah. Sultan berpikir sejenak, lalu tersenyum licik. Dengar baik-baik, wahai tukang arang, kata Sultan. Jika kau memegang bara api di tanganmu, apa yang akan terjadi padamu? Si tukang arang kembali panik. Ia tahu bara api itu panas, pasti akan melukainya. Tapi ia tak juga ingin mengecewakan Sultan, apalagi setelah penjelasan Abu Nawas yang begitu berlian. Ia melirik Abu Nawas yang memberinya kedipan mata. Setelah berpikir keras, si tukang arang akhirnya menjawab, jika hamba memegang bara api tuanku, hamba akan menjadi arang yang terbakar. Tetapi hamba akan memberikan kehangatan dan cahaya bagi orang lain. Bahkan jika itu berarti hamba harus menahan sakit. Dan jika hamba melepaskannya, hamba akan menjadi abu yang tidak berguna. Karena hamba tidak dapat menahan penderitaan demi orang lain. Ruangan kembali hening, lalu sorak-sorai pecah. Bahkan para menteri bertepuk tangan. Sultan tertawa terbahak-bahak, sangat puas. Luar biasa, seru Sultan sambil menggelengkan kepala. Sungguh, ini adalah pertunjukan yang paling menghibur yang pernah kulihat. Abu Nawas, kau memang jenius, dan kau, tukang arang, kau adalah orang paling jujur dan polos yang pernah kukenal. Sultan pun menghadiahi si tukang arang dengan sekantong penuh dinar emas. Abu Nawas sendiri mendapat pujian tinggi dari Sultan yang diberi hadiah yang tak kalah banyaknya. Sejak hari itu, menang jadi arang, kalah jadi abu menjadi peribahasa populer di Baghdad. Namun dengan makna yang jauh lebih dalam berkat kecerdasan Abu Nawas. Sultan Harun ar-Rasyid pun belajar satu hal. Kebosanan bisa diatasi dengan hal-hal sederhana, asal ada kecerdikan dan sudut pandang yang berbeda. Dan Abu Nawas dengan kepiawaiannya dalam bermain kata dan muterbalikkan logika kembali membuktikan bahwa itu adalah pelawak sekaligus filsuf ulung yang tak ada duanya di seluruh negeri Baghdad. Cerita selanjutnya. Di seluruh penjuru Baghdad, dari pasar yang riuh hingga istana yang megah, nama Abu Nawas adalah jaminan tawa dan decak kagum. Dia bukan lagi orang asing, sebaliknya ia adalah sang pujangga istana yang paling dicari, pelawak yang paling dikandrungi, dan penasehat tidak resmi yang selalu berhasil membuat Khalifah Harun ar-Rasyid tertawa lepas, bahkan dalam situasi paling pelik. Semua orang mengenalnya, semua orang mencintainya, dan setiap perkataannya adalah hiburan yang dinanti. Namun, di balik setiap lelucon dan sair jenakanya, ada sorot mata yang kadang memancarkan keseriusan tak biasa, bahkan sedikit melankolis. Beberapa orang mendekat, termasuk Wazir Agung Ja'far, kadang menangkap keganjilan itu. Abu Nawas selalu tampak terlalu bijaksana, terlalu tenang, terlalu tak terpengaruh oleh kemewahan atau ketenaran. Seolah ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari dirinya yang dia sembunyikan. Khalifah Harun ar-Rasyid yang paling sering berinteraksi dengan Abu Nawas adalah orang pertama yang merasakan kejanggalan ini. Ia melihat bagaimana Abu Nawas dapat berbicara dengan fasih tentang filsafat Yunani dan strategi militer Persia. Topik-topik yang mustahil dikuasai oleh seorang yang hanya dikenal sebagai pujangga dari jalanan. Terlebih lagi Abu Nawas memiliki keanggunan dan cara bicara yang terlalu halus untuk sekedar seorang seniman rakyat.
Ja'far, ujar Khalifah suatu malam kepada wazirnya, apakah kau tidak merasa ada yang aneh dengan Abu Nawas? Kecerdasannya melampaui batas, dan ada semacam rahasia yang ia sembunyikan di balik setiap tawanya. Aku merasa ia bukan sekadar Abu Nawas yang kita kenal. Ja'far mengangguk setuju. Matanya menunjukkan rasa ingin tahu yang sama. Khalifah kemudian memutuskan untuk mencari tahu. Ia tidak ingin menginterogasi Abu Nawas secara langsung karena takut merusak hubungan baik mereka. Sebagai gantinya, Khalifah Harun ar-Rasyid memerintahkan Ja'far untuk mengatur pertemuan rahasia dengan Abu Nawas di perpustakaan istana dengan dalil membahas proyek puisi baru. Kali ini Ja'far perintah Khalifah, aku ingin kau mengamatinya lebih dalam, pancing dia dengan topik-topik yang mungkin membangkitkan masa lalunya. Jangan menekan, tapi perhatikan setiap reaksi kecilnya. Aku yakin ada kisah besar yang ia sembunyikan. Ja'far mengangguk. Tugas ini terasa lebih seperti misi intelijen daripada urusan kesenian. Di perpustakaan yang remang, hanya diterangi lentera minyak, Ja'far dan Abu Nawas duduk berhadapan. Ja'far memulai percakapan tentang syair-syair lama, lalu secara halus menyerahkannya ke kisah-kisah tentang kepemimpinan yang adil, kesulitan dalam mengambil keputusan besar, dan beban mahkota. Abu Nawas mendengarkan dengan seksama, sesekali menyela dengan komentar cerdas dan membuat Ja'far semakin bingung. Betapa sulitnya menjadi seorang pemimpin besar, bukan, Abu Nawas? Pancing Ja'far mengamati ekspresi Abu Nawas. Terlalu banyak tekanan, terlalu banyak harapan, dan seringkali terlalu banyak bahaya. Abu Nawas tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak sampai ke matanya. Setiap takdir memiliki bebannya sendiri, yang mulia wazir. Baik Khalifah maupun rakyat jelata sama-sama memikulnya. Yang membedakan hanya cara kita memikulnya. Ja'far merasa ia belum cukup dekat. Ia kemudian mengajukan sebuah teka-teki. Bukan teka-teki jenaka seperti yang biasa Abu Nawas jawab, melainkan sebuah teka-teki yang mengandung simbiosis tinggi tentang kebijaksanaan sejati, kekuasaan yang tak terlihat, dan otoritas tanpa mahkota. Apa yang memiliki kekuatan untuk memindahkan gunung, mengeringkan lautan, dan membangun kota, namun tidak memiliki tangan, kaki, ataupun tahta, tanya Ja'far. Abu Nawas terdiam cukup lama, tidak seperti biasa. Ia tidak langsung menjawab dengan kelakar. Kerutan muncul di dahinya, seolah teka-teki itu menyentuh sesuatu yang sangat pribadi. Ja'far melihatnya, dan dalam keheningan itu, ia merasa semakin yakin bahwa teka-teki itu telah menyentuh inti rahasia Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas mengangkat kepalanya. Yang mulia wazir, katanya pelan. Jawabannya adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan memiliki kekuatan yang dapat mengubah dunia, memimpin bangsa, dan mengatasi rintangan. Meskipun ia tidak berwujud fisik, ia adalah kekuasaan yang sejati, yang bahkan melebihi tahta. Jawaban itu membuat Ja'far terperangah. Bukan hanya jawaban yang tepat, tetapi cara Abu Nawas mengucapkannya dengan nada yang penuh makna tersembunyi, seolah ia berbicara tentang esensi dirinya sendiri. Ada getaran emosi yang tak kentara dalam suaranya. Ja'far tahu ia telah menemukan sesuatu yang besar. Jawaban itu bukan sekedar teka-teki, itu adalah pengakuan samar akan kedalaman pemikirannya. Ja'far segera melaporkan hasil pertemuannya kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Ia menceritakan setiap detail, dari sorot mata Abu Nawas yang serius hingga jawaban teka-teki yang penuh makna ganda tentang kebijaksanaan. Khalifah mendengarkan dengan seksama, alisnya terangkat karena terkejut. Jadi, firasatku benar, gumamnya. Ia menyembunyikan sesuatu yang luar biasa. Khalifah kemudian memanggil Abu Nawas ke hadapannya, bukan dalam suasana formal, melainkan dalam pertemuan pribadi di taman istana yang tenang. Abu Nawas, kata Khalifah dengan suara lembut,
Aku telah mengagumi kecerdasan dan kesetiaanmu. Namun aku merasa ada bagian darimu yang belum pernah kau tunjukkan padaku. Apakah ada rahasia yang begitu besar hingga kau harus menyembunyikannya dari sahabatmu?" Abu Nawas menunduk. Kejenakaannya sirna. Hanya ada raut lelah dan kesedihan di wajahnya. Ia mengambil napas dalam-dalam sebelum akhirnya berucap pelan, "Yang mulia Khalifah, hamba memang bukan dari garis keturunan bangsawan, pun bukan mewarisi tahta dari negeri manapun. Identitas asli hamba yang sesungguhnya adalah seorang pengamat, seorang yang memilih untuk hidup di tengah keramaian, mengamati setiap sudut kehidupan, dan memahami manusia dari berbagai sisi. Hamba menyadari," lanjut Abu Nawas, suaranya sedikit bergetar namun tegas, "bahwa kebenaran dan kebijaksanaan seringkali sulit diterima jika datang dari seorang guru atau filsuf yang terlalu serius. Oleh karena itu, hamba memilih pesona sebagai seorang pujangga jenaka, melontarkan kebenaran dalam balutan tawa, agar hati dan pikiran orang dapat menerimanya tanpa perlawanan. Hamba menyembunyikan identitas ini agar hamba bisa bergerak bebas, mengamati tanpa dihakimi, dan berbicara tanpa beban ekspektasi." Khalifah Harun ar-Rasyid terdiam lama, mencerna setiap kata, kemudian senyum perlahan merekah di wajahnya. Ia bangkit dan mendekati Abu Nawas. Ia menepuk pundak sang pujangga. "Abu Nawas," katanya dengan suara mantap, "kau memang bukan pangeran dalam darah, namun kau adalah pangeran dalam kebijaksanaan. Kau telah membuktikan bahwa akal dan kebenaran adalah mahkota yang jauh lebih berharga daripada emas ataupun tahta. Aku bangga memiliki seorang sahabat dan penasehat sepertimu." Sejak hari itu, Khalifah Harun ar-Rasyid semakin menghargai Abu Nawas, bukan hanya sebagai penghibur, tetapi sebagai sumber kebijaksanaan yang tak ternilai. Abu Nawas tetaplah sang pujangga Baghdad yang terkenal. Kini ia merasa lebih bebas. Namun, ia tahu bahwa khalifahnya memahami dan menghargai identitas asli dirinya. Seorang yang memiliki kebijaksanaan melebihi raja sekalipun, namun memilih untuk menyampaikannya melalui tawa dan lelucon. Dan tawa Khalifah Harun ar-Rasyid tak pernah lagi semurni saat ia tertawa karena cerita-cerita dari Abu Nawas. Cerita selanjutnya. Di sebuah warung kopi di pasar utama Baghdad, suasana riuh redah seperti biasa. Aroma rempah-rempah yang hangat berbaur dengan tawa dan obrolan para pedagang. Di salah satu sudut terlihat Abu Jahil, seorang saudagar kaya raya yang terkenal congkak, sedang duduk di antara para pengikutnya. Ia mengenakan jubah sutra mahal dan cincin permata yang berkilauan, sengaja memamerkan kekayaannya. Dengan suara lantang, ia mengklaim bahwa ia bisa menaklukkan segala hal, bahkan hal-hal yang tidak terlihat. Para pengikutnya mengangguk-angguk setuju, mengamini setiap perkataannya. Tak jauh dari situ, Abu Nawas sedang asik menyeruput kopi dan mendengarkan celotehan para pedagang memperhatikan tingkah laku Abu Jahil. Senyum tipis terukir di bibirnya. Ia tahu betul keangkuhan adalah penyakit yang hanya bisa disembuhkan dengan pelajaran yang tak terduga. Sebuah ide jenaka muncul di benaknya. Sebuah cara untuk menguji keangkuhan Abu Jahil dengan tugas yang mustahil. Ia berdiri, menghampiri kerumunan Abu Jahil dengan langkah santai, seolah tak ada beban. "Wahai saudagar kaya, aku dengar kau mampu menaklukkan segala hal," sapa Abu Nawas dengan nada ramah. "Tapi bisakah kau menaklukkan hal yang mustahil?" Abu Jahil mendongak dengan wajah meremehkan. "Tidak ada yang mustahil bagiku, Abu Nawas. Katakan saja apa maumu?" tanyanya. Abu Nawas tersenyum, matanya memancarkan kecerdasan yang licik. Ia mendekat, berbisik pelan ke telinga Abu Jahil.
Aku ingin engkau mengukur angin, wahai saudagar. Para pengikut Abu Jahil saling pandang, bingung. Mengukur angin itu adalah hal yang tak masuk akal. Abu Jahil tertawa terbahak-bahak, menganggap permintaan itu sebagai lelucon bodoh. Mengukur angin, mudah sekali. Aku akan membelikanmu jubah dan karpet paling mewah jika kau berhasil, balasnya dengan nada bangga. Abu Nawas membalas tawanya, tentu, tapi ada syaratnya. Engkau harus mengukur angin saat musim panas tiba di tengah gurun pasir. Dan kau harus membawa bukti yang bisa dilihat oleh semua orang, bukan sekedar kata-kata, jawabnya santai. Abu Jahil terdiam, merasa tertantang. Ia tidak menyadari bahwa ia baru saja terperosok ke dalam perangkap yang dibuat oleh kecerdasan Abu Nawas. Malam itu Abu Jahil tidak bisa tidur. Permintaan Abu Nawas terus berputar di kepalanya. Ia meminta para ahli dan ilmuwan untuk datang ke istananya, mencari cara untuk mengukur angin. Mereka semua hanya bisa menggelengkan kepala, mengatakan bahwa angin tidak memiliki wujud, tidak bisa dipegang, apalagi diukur. Abu Jahil marah besar. Ia menganggap para ahli itu tidak becus dan membuang mereka semua. Keangkuhannya tidak bisa menerima kenyataan bahwa ada hal yang tidak bisa ia lakukan. Di sisi lain, Abu Nawas duduk tenang di halaman rumahnya, memandangi bintang. Ia tahu Abu Jahil sedang bingung. Ia tahu bahwa keangkuhan yang besar akan membuat seorang mengambil langkah-langkah bodoh. Abu Nawas hanya perlu bersabar dan menunggu. Ia yakin pada akhirnya Abu Jahil akan menyadari bahwa kekayaan dan kekuasaan tidak bisa membeli segalanya, terutama akal sehat dan kerendahan hati. Ketika musim panas tiba, seperti yang telah ditentukan oleh Abu Nawas, Abu Jahil bersiap untuk melakukan perjalanannya. Ia memperkerjakan sepasukan kuli untuk membawa peralatan yang aneh-aneh. Ada jaring raksasa yang dibuat dari sutra, bejana-bejana besar, bahkan ada juga semacam keranjang raksasa yang terbuat dari rotan. Semua peralatan ini dibuat atas perintahnya, dengan harapan salah satunya bisa digunakan untuk menangkap angin. Dengan arak-arakan yang megah, Abu Jahil dan pasukannya berangkat menuju gurun pasir. Disaksikan oleh penduduk Baghdad yang berbisik-bisik dan tawa geli. Di tengah perjalanan, terik matahari membuat para kuli kelelahan. Mereka mencoba menangkap angin menggunakan jaring, namun hasilnya nihil. Jaring itu hanya berkibar-kibar kosong. Mereka mencoba mengumpulkan angin ke dalam bejana, namun bejana itu tetap kosong. Angin hanya terasa sesaat dan kemudian hilang. Frustasi, Abu Jahil memarahi para kuli dan memerintahkan mereka untuk bekerja lebih keras lagi. Ia menolak untuk menyerah karena harga dirinya dipertaruhkan. Ia ingin membuktikan kepada Abu Nawas bahwa ia benar-benar bisa menaklukkan hal yang tak kasat mata. Di tengah gurun pasir yang luas, rombongan Abu Jahil bertemu dengan sekelompok suku Badui yang sedang berteduh di bawah tenda. Kepala suku Badui yang bijaksana, Syekh Hamdan, merasa kasihan melihat kebodohan-kebodohan Abu Jahil. Ia menghampiri Abu Jahil dan bertanya, "Wahai saudagar, apa gerangan yang kau cari di tengah gurun ini?" Dengan angkuh Abu Jahil menjelaskan misinya untuk mengukur angin. Syekh Hamdan tersenyum, senyum penuh kebijaksanaan. Ia memanggil salah seorang anaknya dan berkata, "Nak, tolong ambilkan ukuran angin untuk saudagar ini." Anak Badui itu mengangguk. Ia kemudian mengambil selembar kain yang tipis dan meletakkannya di atas bejana. Ia meniup kain itu dengan pelan, lalu meniupkan dengan kencang, dan kain itu bergerak-gerak sesuai dengan hembusan napasnya. "Angin tidak bisa diukur, wahai saudagar," kata Syekh Hamdan. "Angin hanya bisa dirasakan. Ia adalah anugerah dari Allah yang bergerak sesuai kehendaknya. Kau tidak bisa menangkapnya, apalagi menukarnya." Abu Jahil terdiam, tapi ia tetap tidak mau menyerah. Ia menganggap Syekh Hamdan hanyalah seorang badui bodoh yang tidak tahu apa-apa.
Keesokan harinya, cuaca berubah drastis. Langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap. Badai pasir besar datang menjelang, membuat rombongan Abu Jahil panik. Badai itu begitu kuat, sehingga membuat barang bawaan mereka berhamburan. Jaring-jaring sutra yang mahal robek, bejana-bejana pecah, karpet-karpet mewah terhempas jauh. Para kuli berteriak ketakutan. Mereka berlindung di balik batu-batu besar. Sementara Abu Jahil hanya bisa berdiri terpaku, menyaksikan kekayaan dan keangkuhannya dihempaskan oleh kekuatan alam yang tak terlihat. Ketika badai mereda, Abu Jahil melihat sekeliling. Ia menemukan dirinya sendirian. Semua barangnya hilang dan para kulinya entah kemana. Tubuhnya penuh dengan pasir. Ia merasa lemah dan putus asa. Saat itulah ia mulai merenung. Ia mengingat kata-kata Syekh Hamdan dan perkataan Abu Nawas. Ia akhirnya menyadari bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tak bisa dikuasai, dibeli atau diukur dengan uang dan kekuasaan. Setelah 3 hari berjalan tanpa tujuan, Abu Jahil ditemukan oleh beberapa pedagang yang sedang melewati gurun. Ia kembali ke Baghdad dalam keadaan yang memprihatinkan. Tanpa jubah sutra, tanpa cincin permata, dan tanpa pasukan kuli. Ia berjalan tertunduk malu dan merasa sangat bodoh. Penduduk Baghdad yang melihatnya terkejut. Namun mereka tidak menertawakannya. Mereka justru merasa kasihan. Melihat saudagar sombong itu kini menjadi begitu rendah hati. Sesampainya di warung kopi, tempat di mana tantangan itu dimulai, Abu Jahil melihat Abu Nawas sedang duduk tenang sambil menyeruput kopi. Ia menghampiri Abu Nawas dengan kepala tertunduk. "Abu Nawas," panggilnya dengan suara pelan. "Aku datang untuk mengakui kekalahanku. Aku tidak bisa mengukur angin. Engkau benar, kekuasaanku tidak bisa menguasai kekuatan alam." Abu Nawas tersenyum hangat, mengisyaratkan Abu Jahil untuk duduk. Abu Jahil menceritakan semua kejadian di gurun pasir, tentang betapa bodohnya ia mencoba menenangkan angin, dan bagaimana badai pasir menghancurkan semua keangkuhannya. "Aku telah kehilangan segalanya, Abu Nawas," ucapnya pilu. "Tapi aku mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, sebuah pelajaran. Aku sadar ada hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan kekayaan dan tidak bisa diukur dengan kekuasaan." Abu Nawas menepuk pundaknya dengan lembut. "Itulah yang ingin aku ajarkan padamu, wahai saudaraku. Keangkuhan adalah penjara, dan kerendahan hati adalah kuncinya." Para penduduk yang berada di warung kopi mendengarkan percakapan mereka dengan seksama. Mereka kagum dengan kebijaksanaan Abu Nawas dan perubahan hati Abu Jahil. Abu Jahil kemudian berdiri, dan dengan suara lantang ia meminta maaf kepada semua orang atas segala kesombongan di masa lalu. Ia bersumpah untuk menjadi orang yang lebih baik dan menggunakan kekayaan untuk membantu orang lain. Sejak hari itu, Abu Jahil menjadi orang yang berbeda. Ia menjual sisa kekayaannya dan menggunakannya untuk membangun sumur-sumur bagi masyarakat miskin di pinggir kota. Ia juga membangun sekolah dan mendanai pendidikan anak-anak yatim. Ia tidak lagi pamer. Ia lebih suka menggunakan pakaian sederhana dan bergaul dengan siapa saja, tanpa memandang status sosial. Ia sering terlihat duduk di samping Abu Nawas, tertawa dan bercerita di warung kopi yang sama, mengenang masa lalu yang penuh keangkuhan. Cerita selanjutnya. Malam di Baghdad terasa lebih pekat dari biasanya. Tidak ada satupun bintang yang berani menampakkan diri, seolah diselimuti oleh kerudung duka yang tebal. Di tengah kegelapan yang mencekam itu, sebuah perintah aneh dikeluarkan dari istana Khalifah Harun ar-Rasyid. Semua lentera kota harus dipadamkan selama seminggu penuh. Warga Baghdad yang terbiasa dengan gemerlap lampu malam kini terpaksa meraba-raba dalam kegelapan, diliputi kebingungan dan kekhawatiran.
Kabar mengenai titah Khalifah ini menyebar bagai bisikan angin, mengundang beragam spekulasi. Ada yang menduga ini adalah ujian kesabaran. Ada pula yang berbisik tentang kutukan yang menimpa kota. Di tengah kekacauan itu, seorang pemuda kurus dengan sorot mata cerdik, Abu Nawas, justru terlihat tenang. Ia duduk di beranda rumahnya, menikmati keheningan malam yang tak biasa, seolah menyimpan rahasia besar di balik senyum tipisnya. Kegelapan yang melanda Baghdad segera berdampak pada kehidupan sehari-hari. Para pedagang mengeluh, dagangan mereka tak laku. Pembeli enggan keluar rumah karena takut tersesat atau dirampok. Pasar yang biasanya riuh kini sunyi. Hanya sesekali terdengar langkah kaki ragu-ragu dan bisikan kekhawatiran. Kehidupan seolah berhenti oleh kegelapan yang tak berujung. Seorang pedagang rempah bakar dengan wajah lesu menghampiri Abu Nawas. Abu Nawas, akal sehat Khalifah sepertinya telah hilang. Bagaimana mungkin kota sebesar ini hidup tanpa cahaya? Kita semua akan mati kelaparan, keluhnya seraya menggelengkan kepala. Abu Nawas hanya tersenyum simpul, menyeduh secangkir teh min hangat, seolah kegelapan tak sedikit pun mengusik ketenangannya. Kekacauan di kota akhirnya sampai ke telinga Khalifah Harun ar-Rasyid. Ia tahu bahwa keputusannya telah menimbulkan keresahan, namun ia memiliki alasan tersendiri untuk menenangkan rakyatnya dan menguji kecerdasan para cendekiawan. Khalifah mengutus pengawal ke seluruh penjuru Baghdad, mengundang siapa saja yang merasa mampu memberikan solusi atas masalah kegelapan ini. Undangan itu juga sampai ke gubuk sederhana Abu Nawas. Dengan sikap santai, ia menerima surat undangan dari pengawal istana. Katakan pada Khalifah, hamba akan datang, ucap Abu Nawas tanpa sedikit pun keraguan. Seolah ia sudah menantikan momen ini sejak lama. Senyum tipisnya semakin lebar, seolah ia telah menemukan kunci untuk membuka misteri malam tak berbintang ini. Balairung istana tampak megah meski hanya diterangi oleh obor-obor redup. Para ulama, cendekiawan, dan para pembesar kota berkumpul. Wajah mereka tegang dan cemas. Mereka telah mencoba berbagai cara untuk meyakinkan Khalifah agar membatalkan titahnya. Namun semua sia-sia. Khalifah Harun ar-Rasyid duduk di singgasananya mengamati satu persatu wajah yang dipenuhi keresahan. Tiba-tiba seseorang tubuh kurus melangkah masuk, memecah keheningan. Dengan langkah ringan dan senyum yang tak pernah lekang di bibirnya, Abu Nawas menghadap Khalifah. Para hadirin saling berbisik, heran melihat keberanian pemuda yang sering dianggap nyeleneh ini. Khalifah sendiri menatap Abu Nawas dengan tatapan menyelidik, penasaran akan apa yang akan diucapkannya. Abu Nawas, apakah kau datang untuk mengeluh seperti yang lain? Tanya Khalifah dengan nada dingin. Abu Nawas membungkuk hormat, lalu dengan suara tenang menjawab, "Ampun Tuan Khalifah, hamba datang bukan untuk mengeluh, melainkan untuk menawarkan solusi. Namun sebelum itu, izinkan hamba mengajukan sebuah pertanyaan." Para hadirin terkejut, berani-beraninya Abu Nawas mengajukan syarat kepada Khalifah. Khalifah menyeringai, "Silakan Abu Nawas. Aku ingin tahu seberapa cerdas dirimu." Abu Nawas kemudian berkata, "Tuanku, kita berada di kegelapan yang sama. Namun mengapa hati sebagian dari kita terasa lebih gelap daripada yang lain? Bukankah terang dan gelap adalah dua sisi dari koin yang sama?" Pertanyaan Abu Nawas membuat para ulama saling pandang, mencoba mencerna maksud di balik ucapannya. Khalifah Harun ar-Rasyid terkesima mendengar pertanyaan Abu Nawas yang tak terduga. Ia melihat kilatan kecerdasan di mata pemuda itu. "Baik Abu Nawas," ujar Khalifah. "Jika kau bisa membawa terang ke kota ini tanpa menyalakan satu pun lentera,
Aku akan memberimu hadiah yang tak diduga. Namun jika kau gagal, kau akan dihukum cambuk 100 kali. Tanpa ragu Abu Nawas menerima tantangan itu. Hamba terima taruhan ini, tuanku Khalifah. Beri hamba waktu 3 hari. Di penghujung hari ketiga, seluruh Baghdad akan bersinar, bukan karena lentera, melainkan karena sesuatu yang jauh lebih berharga. Para hadirin menganggap Abu Nawas gila, namun Khalifah justru menatapnya dengan pandangan penuh harapan. Setelah kembali dari istana, Abu Nawas tidak langsung melakukan hal-hal aneh seperti biasanya. Ia justru meminta bantu kepada pengawal istana untuk menyebarkan sebuah pengumuman ke seluruh penjuru Baghdad. Pengumuman itu berisi ajakan sederhana. Setiap warga diminta untuk menuliskan satu hal baik yang telah mereka lakukan atau saksikan dalam kegelapan ini. Awalnya warga merasa aneh dengan permintaan Abu Nawas. Apa hubungannya hal baik dengan kegelapan? Namun karena rasa ingin tahu dan kepercayaan kepada kejenakan Abu Nawas, mereka pun menuliskan kisah-kisah kecil. Ada yang menulis tentang tetangga yang membantu mereka menemukan jalan pulang. Ada yang menulis tentang anak-anak yang belajar membaca di bawah cahaya rembulan. Dan ada pula yang menulis tentang kebaikan hati seorang pedagang yang memberikan makanan gratis. Dalam waktu 2 hari, ribuan gulungan kertas berisi kisah-kisah kebaikan berkumpul di rumah Abu Nawas. Ia menghabiskan malam-malam membaca setiap tulisan dengan teliti. Semakin ia membaca, semakin terpancar senyum di wajahnya. Ia menemukan bahwa di balik kegelapan fisik, ada cahaya kemanusiaan yang bersinar terang, bahkan lebih terang daripada cahaya lentera manapun. Ia melihat bagaimana kesulitan justru memunculkan empati, bagaimana rasa takut mendorong orang untuk saling membantu, dan bagaimana kehilangan pengkhianatan eksternal justru membuka mata batin untuk melihat keindahan yang tersembunyi. Inilah yang Abu Nawas cari, bukan cahaya fisik, melainkan cahaya kebaikan dan kebenaran. Di malam ketiga, Abu Nawas kembali menghadap Khalifah. Kali ini ia membawa serta kereta kuda yang dipenuhi gulungan-gulungan kertas. Di hadapan Khalifah dan para pembesar, Abu Nawas tidak menyalakan lentera, tidak pula mengeluarkan obor. Ia hanya meminta setiap orang yang hadir untuk mengambil satu gulungan kertas secara acak. Saat setiap orang membaca gulungan yang mereka pegang, senyuman mulai terpancar di wajah-wajah yang sebelumnya muram. Kisah-kisah kebaikan yang mereka baca adalah milik mereka sendiri, milik tetangga mereka, milik warga Baghdad yang selama ini mereka anggap telah kehilangan harapan. Balerung istana yang redup kini terasa dipenuhi kehangatan, bukan dari nyala api, melainkan dari kilau kebaikan hati. "Tuan Khalifah," kata Abu Nawas. Suaranya menggelegar di balerung yang kini terasa lebih hidup. "Anda meminta terang tanpa lentera, dan inilah terangnya. Terang ini tidak datang dari api, melainkan dari hati yang peduli, dari tangan yang membantu, dan dari jiwa yang berbagi." Ia kemudian meminta para pengawal untuk membaca beberapa kisah dengan lantang. Setiap kisah yang dibacakan mengundang decak kagum dan haru. Ada cerita tentang seorang ibu yang berbagi sisa makanannya dengan tetangga yang kelaparan. Tentang seorang anak yang menuntun orang tua buta melewati jalan yang gelap. Dan tentang seorang pemuda yang menghibur teman-temannya dengan cerita-cerita lucu di tengah keheningan malam. Terang yang dipancarkan dari kisah-kisah ini jauh lebih menyinari daripada cahaya ribuan lentera. Khalifah Harun ar-Rasyid bangkit dari singgasananya, matanya berkaca-kaca. Ia tidak menyangka bahwa titah anehnya justru akan mengungkap keindahan tersembunyi dalam diri rakyatnya. "Abu Nawas," ucapnya dengan suara bergetar, "kau telah membuka mataku. Aku mengira kegelapan akan membuat mereka putus asa.
namun kau menunjukkan kepadaku bahwa justru dalam kegelapanlah cahaya sejati itu bersinar. Para hadirin pun bertepuk tangan. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka terlalu fokus pada kegelapan bising, hingga lupa akan cahaya yang ada di dalam diri mereka sendiri. Abu Nawas tidak menyalakan satupun lentera, namun ia telah menerangi seluruh Baghdad dengan cahaya kebijaksanaan. Tuanku Khalifah, lanjut Abu Nawas, habis gelap terbitlah terang. Bukan sekadar perubahan waktu dari malam ke siang, melainkan sebuah metafora. Setiap kesulitan, setiap kegelapan, ada kesempatan bagi kita untuk menemukan kekuatan dalam diri, untuk melihat kebaikan di sekitar kita, dan untuk bersinar lebih terang dari sebelumnya. Kata-kata Abu Nawas meresap ke dalam sanubari setiap orang yang hadir. Mereka memahami bahwa terang sejati bukanlah sekadar ketiadaan gelap, melainkan kehadiran kebaikan, kasih sayang, dan harapan. Khalifah memerintah agar lentera-lentera boleh dinyalakan kembali, namun dengan pesan yang berbeda, agar setiap nyala lentera mengingatkan mereka akan cahaya yang jauh lebih besar di dalam diri. Keesokan harinya, Baghdad kembali bercahaya, namun kali ini cahaya lentera terasa berbeda. Bukan hanya sekadar penerangan jalan, melainkan simbol harapan dan kebersamaan. Kisah-kisah kebaikan yang dikumpulkan Abu Nawas dicetak dan disebarkan ke seluruh kota, menjadi pengingat akan kekuatan yang tersembunyi di balik kegelapan. Cerita selanjutnya. Abu Nawas menatap tumpukan kulit kambing di sudut gang dengan perut yang berteriak kelaparan. Bukan hanya perutnya, tetapi juga perut istri dan anak-anaknya. Biasanya dengan situasi seperti ini, ia akan membuat lelucon atau berpura-pura berpikir keras. Namun kali ini keputusannya tidak bisa ditunda. Ia membutuhkan uang dan ia harus mendapatkannya dengan cara yang paling cerdik. Ia melihat kulit-kulit kambing bekas itu bukan sebagai sampah, melainkan sebagai bahan dasar untuk sebuah karya seni yang akan mengelabui orang-orang sombong. Dengan semangat yang tiba-tiba membara, ia mengumpulkan kulit-kulit itu, mencucinya dengan air sungai, lalu menjemurnya. Setelah kering, ia merentangkan kulit-kulit itu di lantai rumahnya yang sempit. Abu Nawas melumuri kulit-kulit kambing itu dengan minyak zaitun dan bedak bubuk, lalu menggulungnya dengan hati-hati. Ia membungkusnya dengan kain beludru usang yang ditemukannya, seolah-olah itu adalah barang yang sangat berharga. Keesokan harinya, ia duduk di sudut pasar, di dekat pintu gerbang utama. Ia tidak berteriak menawarkan dagangan, melainkan hanya duduk diam sambil sesekali membelai bungkusan itu dengan hikmat. Orang-orang lewat merasa penasaran. Seorang pedagang kain bernama Ibnu Salam yang terkenal tamak dan sombong mendekat. "Apa yang kau bawa, Abu Nawas?" tanyanya dengan nada merendahkan. Abu Nawas hanya tersenyum simpul. "Ini adalah peta langit, sebuah artefak kuno yang berisi rahasia astronomi," jawab Abu Nawas dengan suara pelan namun misterius. Ia bisa menunjukkan pergerakan bintang-bintang dan planet, serta memprediksi masa depan. Ibnu Salam mencibir, mana mungkin kulit kambing berisi rahasia langit. Namun beberapa pedagang lain yang mendengar perkataan Abu Nawas mulai tertarik. Mereka mengelilingi Abu Nawas dan mendesaknya untuk menunjukkan isi bungkusan itu. Abu Nawas menolak. Ini terlalu sakral untuk dilihat oleh mata biasa. Ia kemudian mengusulkan lelang, dan Ibnu Salam, karena tidak ingin kalah gengsi, langsung menawar dengan harga yang sangat tinggi. Lelang pun dimulai, dengan para pedagang saling berebut dan menawar harga. Akhirnya Ibnu Salam yang berhasil memenangkan lelang dengan harga yang tidak masuk akal. Ia dengan bangga membawa pulang bungkusan peta langit itu. Dengan uang hasil lelang tersebut, Abu Nawas segera pergi ke pasar, namun ia tidak langsung pulang.
Ia justru membeli berbagai macam kebutuhan pokok, beras, gandum, kurma, dan pakaian. Ia membungkus semua barang itu dalam kantong-kantong besar. Ibnu Salam tidak sabar untuk membuka peta langit yang baru dibelinya. Ketika ia membukanya di rumah, ia hanya menemukan tumpukan kulit kambing yang sudah diolesi minyak dan bedak. Ia merasa sangat bodoh dan marah. Tanpa pikir panjang, ia melaporkan Abu Nawas kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Menuduhnya telah melakukan penipuan besar-besaran. Khalifah memanggil Abu Nawas ke istana. Di hadapan Khalifah, Ibnu Salam berteriak, "Abu Nawas telah menipuku. Ia menjual kulit kambing jelek seharga 100 dinar. Wajahnya merah karena emosi. Abu Nawas hanya berdiri dengan tenang, tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Ia memandang Ibnu Salam, lalu dengan hormat menunduk di hadapan Khalifah. "Abu Nawas, apakah benar kau menjual kulit kambing sebagai peta langit?" tanya Khalifah dengan nada dingin. Abu Nawas mengangguk. "Benar baginda," jawabnya. "Tapi hamba tidak pernah bilang bahwa itu adalah peta yang terbuat dari emas atau perak." Khalifah menyeringetkan dahi. "Lalu apa maksudmu?" "Hamba hanya berkata bahwa itu adalah peta langit," jawab Abu Nawas dengan cerdik. "Bukankah kulit kambing berasal dari kambing yang makan rumput, yang tumbuh dari tanah, yang disinari matahari? Bukankah itu semua adalah bagian dari langit?" Ibnu Salam membeli peta langit dan ia mendapatkannya. Harta karun yang sebenarnya adalah kemampuan melihat keajaiban langit, bukan kulitnya. Khalifah tersenyum, menyadari kecerdasan Abu Nawas yang tak ada duanya. Meskipun Khalifah terhibur, ia tidak bisa membiarkan Ibnu Salam merugi. Ia memerintahkan Abu Nawas untuk mengembalikan uang Ibnu Salam. "Kau harus mengembalikan uang itu sekarang juga, atau kau akan dihukum cambuk," kata Khalifah dengan tegas. Abu Nawas mengangguk-angguk patuh. "Hamba akan mengembalikan uang itu baginda," ujar Abu Nawas, sambil membayangkan semua barang yang telah dibelinya. Ia tidak mungkin mengembalikan uang itu dalam bentuk tunai, karena uang itu sudah berubah wujud menjadi sedekah untuk orang-orang miskin. Ia memiliki rencana yang lebih mulia dari sekadar mengembalikan uang. Abu Nawas tidak langsung kembali ke istana. Ia menuju ke daerah termiskin di Baghdad, tempat di mana banyak fakir miskin dan anak yatim tinggal. Di bawah pohon kurma yang rindang, ia membuka kantong-kantongnya. Ia membagikan beras, gandum, kurma, dan pakaian kepada orang-orang yang hadir. Mereka makan dengan lahap, dan wajah-wajah mereka berseri-seri. Kabar tentang kedermawanan Abu Nawas menyebar dengan sangat cepat. Ketika Khalifah dan Ibnu Salam mendengar kabar itu, mereka merasa bingung. Bagaimana mungkin dia punya uang untuk bersedekah jika dia harus mengembalikan uangku? Tanya Ibnu Salam. Khalifah pun memerintahkan agar Abu Nawas dibawa kembali ke istana. Abu Nawas kembali ke istana. "Abu Nawas, aku dengar kau telah bersedekah besar-besaran. Dari mana kau mendapatkan uangnya? Bukankah kau harus mengembalikan kepada Ibnu Salam?" tanya Khalifah dengan nada penasaran. Abu Nawas tersenyum. "Benar baginda, uang itu adalah uang Ibnu Salam," jawabnya dengan jujur. "Bagaimana bisa?" tanya Ibnu Salam dengan wajah bingung. "Uang itu adalah uangmu. Aku telah mengembalikannya." Abu Nawas menunjuk ke arah jalan. "Aku mengembalikannya melalui jalan yang paling suci, sedekah. Uang itu telah kembali, tidak kepada hamba yang tamak seperti Ibnu Salam, melainkan kepada hamba-hamba Allah yang paling membutuhkan." Khalifah tertegun mendengar jawaban Abu Nawas. "Uang itu telah menjadi berkah," kata Abu Nawas. "Tidak hanya untuk orang-orang miskin, tetapi juga untuk Ibnu Salam. Bukankah sedekah dari hartamu, walaupun tidak disengaja, akan membersihkan hartamu dan mendatangkan pahala? Ibnu Salam, kau tidak kehilangan uang, kau telah menukarnya dengan pahala yang jauh lebih besar." Ibnu Salam terdiam. Ia tidak bisa berdebat lagi. Khalifah pun tersenyum dan mengangguk, menyadari bahwa Abu Nawas tidak hanya cerdik, tetapi juga memiliki hati yang mulia.
Ia telah mengajarkan pelajaran berharga tentang hakikat sedekah dan bagaimana kecerdikan dapat digunakan untuk kebaikan. Khalifah pun tidak menghukum Abu Nawas, melainkan memberinya pujian dan hadiah. Sementara Ibnu Salam pulang dengan hati yang penuh rasa malu namun juga pelajaran yang berharga. Cerita selanjutnya. Malam itu, bulan sabit menggantung rendah di atas Baghdad, memancarkan cahaya perak yang termaram di antara menara-menara masjid dan kubah-kubah istana. Di dalam kamar tidurnya yang megah, Sultan Harun ar-Rasyid berguling gelisah. Keringat dingin membasahi dahinya, dan napasnya terengah-engah, seolah baru saja berlari maraton dalam mimpinya. Pagi menjelang, dan sang sultan terbangun dengan perasaan yang tidak karuan. Mimpi semalam begitu nyata, begitu membingungkan, sehingga membuat pikirannya kacau balau. Ia teringat serpihan-serpihan aneh, sebuah gunung roti yang runtuh, sungai madu yang mendidih, dan sepasang sendal emas yang berbicara. Para kasim dan pelayan bergegas mendekat, khawatir melihat wajah pucat dan mata merah sang sultan. Mereka bertanya dengan nada cemas, "Ampun tuanku, apa ada yang tidak beres?" Sultan hanya menghela napas panjang, tatapannya kosong, seolah masih terperangkap dalam dunia mimpinya. Ia mencoba menceritakan mimpinya kepada para penasehatnya, tetapi kata-katanya terdengar aneh dan tidak masuk akal. Para penasehat yang terbiasa dengan masalah kenegaraan yang logis hanya bisa mengerutkan dahi, saling berpandangan dengan kebingungan yang jelas terpancar di wajah mereka. Tidak ada satupun di antara mereka yang berani menawarkan tafsir. Mereka tahu betul kemarahan sultan jika tafsir mereka keliru atau dianggap meremehkan. Suasana di ruang pertemuan istana menjadi tegang, diselimuti keheningan yang menyesakkan. Hanya sesekali dipecahkan oleh batuk kecil dari salah seorang wazir. Di tengah kebuntuan itu, salah satu wazir senior dengan suara ragu-ragu akhirnya memberanikan diri. "Ampun tuanku," katanya, "mungkin ada seseorang yang bisa membantu. Seorang yang terkenal dengan kecerdasan dan pemikirannya yang unik. Abu Nawas." Nama itu melayang di udara, membawa serta reputasi Abu Nawas yang tak terduga. Seorang pujangga, pelawak, dan terkadang pemecah masalah yang tak terduga. Kabar tentang kegelisahan sultan dan mimpinya yang aneh segera menyebar ke seluruh Baghdad, sampai akhirnya tiba di telinga Abu Nawas. Ia sedang menikmati secangkir kopi Arab di warung kopi langganannya, ditemani beberapa teman yang asik mendengarkan kisah-kisah lucunya. Mendengar nama sultan, Abu Nawas hanya tersenyum tipis, seolah sudah menduga apa yang akan terjadi. Tidak lama kemudian, seorang pengawal istana bergegas datang. Napasnya terengah-engah dengan perintah mendadak dari sultan. "Abu Nawas, Anda dipanggil menghadap sultan segera. Beliau membutuhkan bantuan Anda untuk menafsirkan mimpi anehnya." Abu Nawas mengangguk pelan, tanpa menunjukkan ekspresi terkejut sedikit pun. Para teman Abu Nawas saling berpandangan, antara takjub dan sedikit khawatir. Mereka tahu betul bagaimana sultan bisa menjadi sangat temperamental jika permintaannya tidak dipenuhi. Namun, Abu Nawas dengan santai menghabiskan kopinya, seolah tidak ada beban di pundaknya. Ia kemudian bangkit, merapikan jubahnya yang sudah usang, dan mengikuti pengawal istana dengan langkah tenang. Sepanjang perjalanan menuju istana, ia tidak banyak berbicara. Hanya sesekali tersenyum pada keramaian pasar yang mereka lewati, seolah sedang merangkai teka-teki dalam benaknya. Setibanya di gerbang istana, Abu Nawas disambut oleh para wazir yang wajahnya masih terlihat muram dan penuh kekhawatiran. Mereka memandangnya dengan campuran harapan dan keraguan. Bagaimana mungkin seorang pelawak dan penyair bisa menyelesaikan masalah
yang membuat para cendekiawan istana pusing 7 keliling. Tanpa basa-basi, Abu Nawas dibawa langsung ke hadapan Sultan yang duduk di singgasananya dengan wajah lelah dan gelisah. Sultan menatap Abu Nawas dengan tatapan menyelidik, berharap ada secercah harapan dari pria yang terkenal dengan akal cerdiknya itu. Sultan Harun ar-Rasyid dengan suara berat yang dipenuhi kelelahan mulai menceritakan mimpinya kepada Abu Nawas. "Dengarkan Abu Nawas," katanya, "mimpiku sungguh aneh. Aku melihat sebuah gunung roti yang besar, namun tiba-tiba runtuh dan semua orang berebut mengambilnya, tetapi tidak ada satupun yang kenyang." Abu Nawas mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk-ngangguk. Sultan melanjutkan, "Kemudian ada sungai madu yang jernih, tiba-tiba mendidih dan mengeluarkan asap tebal. Semua hewan kehausan, tapi tak ada yang bisa meminumnya. Para wazir yang berada di ruangan itu saling berpandangan. Beberapa di antara mereka hampir tertawa dengan keanehan mimpi Sultan, namun segera menahannya. Dan yang paling aneh," kata Sultan, matanya memelalak, "adalah sepasang sandal emas yang mengambang di udara, dan tiba-tiba sandal itu berbicara. Mereka saling berdebat tentang siapa yang lebih berhak dihormati." Sultan mengakhiri ceritanya dengan helahan napas panjang, menatap Abu Nawas dengan tatapan penuh harap. Suasana hening. Para wazir menahan napas, menunggu reaksi Abu Nawas. Mereka membayangkan Abu Nawas akan mengerutkan dahi, menggaruk kepala, atau bahkan tertawa terbahak-bahak. Namun Abu Nawas hanya diam. Pandangannya lurus ke depan, seolah sedang melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Setelah beberapa saat hening, Abu Nawas tiba-tiba tersenyum tipis. Sultan dan para wazir merasa sedikit lega, tetapi sekaligus penasaran. "Ampun tuanku," kata Abu Nawas dengan suara tenang. "Mimpi Anda memang luar biasa dan penuh makna. Izinkan hamba berpikir sejenak." Ia kemudian meminta waktu untuk menyendiri, berjanji akan kembali dengan tafsiran yang tepat. Sultan setuju memberikan waktu hingga esok pagi. Abu Nawas kemudian meninggalkan istana, kembali ke rumahnya dengan senyum misterius di bibirnya, meninggalkan para wazir yang masih teruyung-uyung oleh kebingungan dan rasa ingin tahu yang membara. Malam itu Abu Nawas tidak tidur. Ia duduk di kamarnya yang sederhana, ditemani sebuah lampu minyak yang berkedip-kedip. Otaknya bekerja keras memutar setiap detail mimpi Sultan. Ia tidak mencari tafsiran dalam buku-buku lama atau ramalan bintang. Ia mencari jawabannya dalam pengamatannya terhadap kehidupan sehari-hari, terhadap sifat manusia, dan terhadap kondisi Baghdad. Ia memikirkan gunung roti yang runtuh. Apakah itu simbol kelaparan di tengah kelimpahan? Sungai madu yang mendidih. Apakah itu tentang kekayaan yang tidak bisa dinikmati? Sendal emas yang berbicara. Apakah ini tentang kesombongan dan perdebatan tak berarti? Satu persatu ia mulai menyatukan kepingan-kepingan teka-teki itu. Menjelang subuh, sebuah ide cemerlang melintas di benak Abu Nawas. Ia tersenyum puas, seolah baru saja menemukan harta karun. Ia telah menemukan benang merah yang menghubungkan semua elemen aneh dalam mimpi Sultan. Ini bukan tentang sihir atau tahayul, melainkan tentang realitas yang seringkali tersembunyi di balik kemegahan istana. Dengan keyakinan penuh, Abu Nawas menyiapkan diri untuk menghadap Sultan. Ia tahu bahwa tafsirnya akan mengejutkan, mungkin bahkan sedikit membuat geram, tetapi ia yakin itu adalah satu-satunya kebenaran yang bisa menjelaskan kegelisahan sang Sultan. Keesokan paginya, Abu Nawas kembali ke istana. Ruangan pertemuan sudah penuh dengan para wazir dan pejabat tinggi yang tak sabar menanti. Sultan duduk tegak di singgasananya, tatapannya penuh harap dan sedikit cemas.
Nah, Abu Nawas, kata Sultan, apakah Anda sudah menemukan jawabannya? Abu Nawas maju ke depan, membungkuk hormat, dan dengan senyum tipis ia mulai menjelaskan. Ampun tuanku, tafsir mimpi adalah cerminan dari keadaan rakyat dan istana saat ini, yang mungkin belum sepenuhnya tuanku sadari. Para wazir saling berbisik, penasaran dengan apa yang akan dikatakan Abu Nawas. Gunung roti yang runtuh, tuanku, Abu Nawas memulai. Suaranya jelas dan tegas, melambangkan kelimpahan di Baghdad. Namun distribusi yang tidak merata. Ada banyak makanan, banyak kekayaan, tetapi tidak semua rakyat dapat menikmatinya. Sehingga mereka tetap merasa lapar dan tidak puas. Sultan mengerutkan kening, mencoba mencerna kata-kata Abu Nawas. Para wazir tampak gelisah. Sungai madu yang mendidih, tuanku, lanjut Abu Nawas, melambangkan keberkahan dan sumber daya negeri ini yang sangat melimpah. Tetapi penggunaannya tidak bijaksana. Kekayaan itu tidak dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama, melainkan hanya untuk kepentingan sekelompok kecil, sehingga mendidih dan tidak dapat dinikmati oleh siapapun. Kemudian Abu Nawas beralih ke bagian paling aneh dari mimpi Sultan, dan sepasang sandal emas yang berbicara dan berdebat. Tuanku, katanya, nada suaranya sedikit geli. Itu adalah cerminan dari para pejabat dan penasihat tuanku di istana ini. Mereka sibuk dengan merebutkan kekuasaan, mencari makan, dan memperdebatkan hal-hal sepele, padahal rakyat membutuhkan perhatian dan tindakan nyata. Sultan Harun ar-Rasyid terdiam. Wajahnya yang semula gelisah kini menunjukkan campuran antara terkejut dan tercerahkan. Para wazir menundukkan kepala. Beberapa di antara mereka terlihat sangat tidak nyaman. Mereka merasa tersindir langsung oleh tafsir Abu Nawas yang tajam. Setelah beberapa saat hening, Sultan perlahan mengangguk. Abu Nawas, katanya, suaranya lebih lembut. Anda telah membuka mata saya. Saya tidak menyangka mimpi yang begitu aneh bisa memiliki makna yang sedalam ini. Sultan tersenyum. Anda memang cerdik. Anda tidak hanya menafsirkan mimpi, tetapi juga menunjukkan kelemahan dalam pemerintahan saya. Sultan kemudian memerintahkan para wazir untuk segera memperbaiki sistem distribusi kekayaan dan menghentikan segala bentuk perselisihan di antara mereka. Ia memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas, tetapi yang lebih berharga adalah pengakuan dan rasa hormat yang baru. Sejak hari itu, Sultan lebih sering meminta pandangan Abu Nawas, tidak hanya dalam masalah-masalah kecil, tetapi juga dalam urusan kenegaraan, karena ia tahu bahwa Abu Nawas selalu memiliki cara untuk melihat kebenaran.